Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertanyaan berikutnya, bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang melakukan ibadah yang mana ibadah itu di luar dari perintah, di luar dari ajaran Rasulullah SAW dan para sahabat sebagaimana yang difahami oleh para salafus saleh kita. Maka tentunya kita lihat ini di dalam masalah fikih dikenal dengan fiqhul ibadah. Fikih dakwah. Yang mana di dalam fikih dakwah di sana ada bab mura'at ahwal mukhatabin. Mura'atu ahwalil mukhatabin. Bagaimana kita tahu kondisi dan situasi audien atau objek dakwah kita. Mungkin tetangga yang ada di kota beda kondisi situasi dengan tetangga lingkungan yang ada di desa. Dan siapa yang lebih tahu? Yang lebih tahu adalah kita masing-masing. Maka melandasi ini firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Maka tentunya kewajiban kita setelah kita berdakwah untuk diri sendiri dengan beramal, maka ada tuntutan dakwah untuk orang lain. Dari keluarga, kemudian dari tetangga, sanak famili, terus meluas dan semoga dakwah itu semarak. Allahumma amin. Maka kembali lagi kita lihat, kalau ternyata itu muslim, artinya punya syahadat, sholat, ya, kiblatnya yang sama, maka satu catatan, mereka adalah akhun muslim, saudara kita seakidah, seiman. Tentunya dakwahnya nanti nggak bisa disamain dengan bagaimana kita ingin memasukkan Islam orang-orang yang kafir, orang-orang yang non-Islam dan seterusnya. Kalau ternyata mereka muslim dan kemudian mereka juga sholat, ya, tetapi ibadah-ibadah keseharian atau fikih ibadahnya kok di luar dari tuntunan Nabi, maka antum yang lebih tahu. Ya, antum yang lebih tahu. Kalau terkait dengan ibadah, umpamanya sholat, ya, atau umpamanya zakat, ya, fitr, atau yang penting ibadah-ibadah yang ada perbedaan di cabang, bukan di usul, bukan di pokok, tapi di cabang. Ya, contohnya habis rukuk iktidalnya bagaimana, sedekap apa seperti ini, kemudian sujud tangan dulu apa dengkul dulu, ya, maka ini janganlah kita mempertajam dalam bab ini. Ya, jangan mempertajam. Maka pernah kami sampaikan, saya itu khawatir ketika kita ini belajar sifat sholat nabinya Syekh Albani rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Ya, kita dalami itu dan kita tidak mau mempelajari kitab sifat sholat nabi, mungkin Syekh Soleh Fauzan atau Syekh bin Baz atau ulama yang lain. Sehingga ketika kita melihat saudara muslimin di suatu masjid umpamanya, kemudian gerakannya kok tidak seperti yang kita pelajari di dalam kitab sifat sholatnya Syekh Albani, maka emosi kita naik. Wah, ini nggak sunnah. Oh, ini sholatnya nggak seperti yang dicontohkan oleh Nabi. La haula wala quwata illa billah. Kita tahu ternyata mereka antar Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Soleh Fauzan, hafizahumullah wa rahimahumullah tabaraka wa ta'ala, maka tentunya, ya, ada dan fakta. Itu yang pertama. Tapi kalau sekarang masalah usul, ya, masalah usul, maka kita dakwahi dengan ilmu. Kita dakwahi dengan kita mengemong atau muraat. Apalagi masalah akidah. Ya, masalah akidah sekarang contohnya, kenapa toh malam-malam nggak boleh nyapu? Kenapa toh orang hamil kok nggak boleh pakai peniti atau macam-macam lah? Ya, ini kan khurafat, ini mitos. Tetapi di luar daripada itu, di sana ada sejarah barangkali. Kenapa dilarang nyapu kok tengah malam? Kasih, karena zaman dulu itu belum ada listrik. Nyapu tengah malam ya percuma, nggak bakal resik. Ya, kenapa kok perempuan dilarang mainin peniti, ngambil? Takutnya nyocrok perutnya yang sedang hamil, membahayakan janin karena belum ada listrik. Kasih ini sejarah.
Ya, bahwasanya itu tuh nggak ada. Kenapa kok dilarang? Karena belum ada listrik. Karena sekarang sudah ada listrik, token dan lain sebagainya, maka sudah nggak berlaku lagi. Kenapa? Ini contohnya mau Ramadan, ya mau Ramadan. Kenapa di masjid-masjid nantinya ketika taraweh kadang mengucapkan sholawat kepada Abu Bakar, sholawat kepada Umar, ya. Khalifatul Ula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nanti habis 2 rakaat atau 4 rakaat berikutnya Al Khalifatul Tsani, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Hal tardawna, apakah kita semua meridhoi Abu Bakar dan Umar? Jawab jamaah bareng-bareng, nardahum, kami semuanya ridho. Ini nggak ada fikih ibadah tarawih seperti ini, nggak ada. Tapi bagaimana di tengah masyarakat? Tiba-tiba kita langsung menyalahkan, kemudian langsung membid'ahkan kasarannya. Oh, bisa habis dakwah ini. Maka kita tahu bahwasanya sejarahnya ada. Kenapa? Karena dulu memang Syiah Rafidhah, apalagi di Boyolali, apalagi di wilayah Solo ini yang masih daerah kerajaan Pajang, akidah kerajaannya akidah wahdatul wujud, manunggaling kawula Gusti. Ulamanya atau yang diulamakan itu punya keyakinan Syiah Rafidhah, Abu Bakar dicela, Umar dicela. Maka masjid-masjid yang di sana ahlu sunnah wal jamaah da'inya, ustadznya, ulamanya, ya, bikin jamaah itu ridho terhadap Umar, ridho terhadap Abu Bakar. Kapan? Ya kumpulnya kalau nggak Jumatan pas taraweh. Maka dipersaksikan, kalian ridho dengan Abu Bakar, ridho dengan Umar, ridho. Wah, itu kalau kupingnya si Rafidhah panas, metu itu dari masjid, nggak bakal betah. Nah semacam ini kita sampaikan. Tapi karena sekarang sudah jelas, ya sudah jelas, kita tahu bahwasanya kita meyakini, kita mengimani sahabat Nabi, bahkan termasuk penghuni surga Abu Bakar dan Umar, sudah nggak perlu lagi tarawihnya demikian dengan cara lemah lembut. Dan yang terpenting bahwa menyampaikan dakwah itu juga nggak bisa sadek saknyek. Rasulullah SAW mengajari Mu'adz bin Jabal bahwa siapa yang punya syahadat, siapa yang punya akidah la ilaha illallah sampai di bawah mati masuk surga. Maka Mu'adz kemudian bertanya, afala ubasyirun nas? Ya Rasul, bagaimana aku kabarkan kepada manusia? Kata Rasul, jangan. Nanti mereka pasrah. Nggak apa-apa, yang penting saya sudah syahadat. Zina nggak apa-apa, judi nggak apa-apa, mabuk-mabukan nggak apa-apa. Bubar agama. Tapi ternyata sebelum wafatnya Mu'adz bin Jabal, beliau sampaikan. Kenapa? Karena beliau takut, ta'atsuman, merasa berdosa kalau tidak menyampaikan hadis ini. Kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu. Maka sampailah hadis ini ke kita. Bayangkan berapa puluh tahun itu, ya kita baru tahu. Rasulullah SAW ketika sehabis Fathu Mekah, Aisyah radhiyallahu taala anha ya bertanya, ya Rasul, bagaimana sekarang sudah banyak muslimnya? Harusnya Ka'bah dipugar sebagaimana di zaman bapakmu, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi nggak mau, jangan. Inna qaumaka haditsu ahdin bi kufrin. Sesungguhnya umatmu, yaitu kaum muslimin yang baru masuk Islam, ya 2000 atau 4000 itu, mereka baru saja kafir. Kalau ternyata sekarang nabinya itu Muhammad SAW membongkar Ka'bah, kemudian mulai dibangun sesuai pondasi Nabi Ibrahim, akhirnya jangankan mereka nerima, berontak iya, bahkan bisa jadi murtad. Rasul tidak nyampaikan seperti itu. Nanti pemugaran itu ada di masa Umayyah sampai di masa Imam Malik. Jadi agama itu memang nggak bisa kita tahu ini salah, ini benar, kemudian langsung hadza khata, ini salah, hadza sahih, hadza haq, ini benar. Nggak serta-merta demikian. Kita harus tahu ya kapan ini kita sampaikan, kapan ini kita akhirkan. Tapi catatannya dakwah terus ada. Dengan lemah lembut, dengan bijaksana, nggak bisa dengan verbal, dengan tulisan, nggak bisa dengan tulisan, ajak kajian, bikin grup-grup WA seperti ini yang kita manfaatkan untuk menuntut ilmu. Wallahu a'lam bishawab.